Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Rosa dengan NIM 19016071 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang teks pembelajaran novel. Salah satu karya sastra yang dapat kita kaji dalam pembelajaran sastra adalah novel. Pembelajaran novel ini diarahkan untuk mengembangkan apresiasi peserta didik tentang hasil karya pengarang atau masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas tentang hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan di dalam membangun sebuah teks pembelajaran novel. Terdapat beberapa poin yang akan saya bahas, diantaranya yaitu tentang pengertian, ciri-ciri, jenis atau penggolongan, serta unsur intrinsik dan ekstrinsik yang ada di dalam novel. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian novel. Novel merupakan karya sastra prosa fiksi yang ditulis secara naratif atau dalam bentuk cerita, di mana di dalamnya terkandung unsur ekstrinsik dan ekstrinsik. Novel merupakan karya sastra paling populer di dunia lantaran ia memiliki kaitan yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Kemudian yang kedua yaitu ciri-ciri pokok novel. Terdapat 3 ciri pokok utama dalam novel. Yang pertama yaitu novel memiliki alur atau plot yang kompleks. Yang kedua yaitu tema dalam novel tidak hanya satu, tetapi terdapat tema-tema sampingan di dalam novel. Dan yang ketiga yaitu tokoh atau karakter di dalam novel sangat banyak. Yang ketiga yaitu tentang penggolongan novel. Bila kita kaji berdasarkan unsur intrinsiknya, terdapat 3 penggolongan novel. Yang pertama yaitu novel plot. Novel plot ini mengutamakan struktur cerita berupa perkembangan kejadian, urutan peristiwa. Contoh novelnya yaitu novel Surapati karya Abdul Muiz. Kemudian yang kedua, novel watak atau novel karakter. Seperti namanya, novel ini mengutamakan kepada penggambaran watak atau karakter yang dimiliki oleh para tokoh. Contoh novelnya yaitu novel Jalan Tak Ada Ujung karya Muchtar Lubis. Dan yang ketiga yaitu novel tematis. Pada novel tematis ini mengutamakan tema atau pokok permasalahan yang dibahas. Dalam novel tematis ini terdapat 3 tema, yaitu tentang tema politik, tema sosial, dan tema agama atau religi. Dan yang keempat yaitu tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik yang ada dalam novel. Yang pertama kita akan bahas mengenai unsur intrinsik. Di dalam unsur intrinsik ini terdapat 2 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu tentang tema dan amanat. Nah, tema merupakan permasalahan utama yang dibahas di dalam cerita. Biasanya tema ini akan berkaitan dengan unsur-unsur yang lainnya. Kemudian amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada para pembacanya. Di dalam amanat ini terdapat 2 pesan, yaitu pesan tersurat dan pesan tersirat. Pesan tersurat merupakan pesan yang disampaikan secara langsung oleh penulis yang ada di dalam sebuah buku novel atau teks novel. Dan yang kedua yaitu pesan tersirat. Pesan tersirat ini adalah pesan yang disampaikan secara tidak langsung atau berada di luar teks novel itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai unsur ekstrinsik novel. Setidaknya kita perlu memperhatikan 5 poin penting dalam membangun sebuah unsur ekstrinsik. Yang pertama yaitu adanya penokohan. Di dalam penokohan ini biasanya pengarang membahas mengenai nama tokoh, watak tokoh, serta posisi tokoh di dalam cerita itu sendiri. Yang kedua yaitu adanya alur atau jalan cerita. Berdasarkan urutan peristiwanya, alur ini dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Dan yang ketiga yaitu adanya sudut pandang. Sudut pandang merupakan kedudukan pengarang berdasarkan cara pandangnya terhadap tokoh-tokoh dalam novel dari jalan cerita itu sendiri. Sudut pandang ini dibedakan menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Pada sudut pandang orang pertama, penulis langsung menceritakan apa yang terjadi pada sebuah novel berdasarkan yang ia sampaikan. Biasanya sudut pandang orang pertama ini menggunakan kata saya, hamba, daku.
pada sudut pandang orang ketiga ini, penulis berada di luar cerita atau tidak menjelaskan secara langsung apa yang terjadi di dalam cerita itu sendiri. Biasanya sudut pandang orang ketiga ini menggunakan kata mereka, kalian, atau kamu, dan bahkan nama orang. Dan yang keempat yaitu adanya latar atau setting. Latar merupakan penggambaran mengenai waktu, suasana, serta tempat yang ada di dalam novel. Dan yang terakhir yaitu nilai-nilai. Di dalam sebuah novel setidaknya mengandung 5 nilai. Yang pertama yaitu nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai religi, dan nilai edukatif atau pendidikan. Nah, nilai ini berisikan tentang ajaran kebaikan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Nilai ini biasanya sudah muncul bersamaan dengan amanat, tetapi ada nilai yang muncul terpisah dengan amanat. Terdapat beberapa contoh novel yang sangat layak untuk dibaca dan memiliki nilai-nilai kehidupan yang sangat dalam atau nilai moral yang sangat banyak. Di antara novelnya yaitu yang pertama novel Bumi Manusia karya Pramudia Ananta Toer, kemudian Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan, dan yang ketiga Di Bawah Lindungan Ka'bah karya Buya Hamka, dan yang keempat novel Taipan The Winner Takes It All karya William Damarda, dan yang selanjutnya novel Kami Bukan Sarjana Kertas karya J.S. Khairan, dan yang terakhir yaitu Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat karya Mark Manson. Di antara beberapa novel yang saya sebutkan tadi, sangat baik untuk membaca salah satunya karena novel itu akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita, terutama memiliki pengaruh baik dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kejanggalan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.